Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 8 Maret 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di ibadah minggu keempat Sengsara Kristus, khususnya bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan penuh sukacita dan dengan penuh kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah minggu 1 Maret 2026 jam 9 pagi sebesar Rp15.015.000. Syukur sebesar Rp3.560.000. Persepuluhan sebesar Rp7.620.000 dan sarana fisik sebesar Rp527.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah minggu 1 Maret 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.300.000. Syukur sebesar Rp2.540.000. Persepuluhan sebesar Rp1.750.000 dan sarana fisik sebesar Rp547.000. 3. Ibadah saat ini merupakan ibadah pemuda yang dilayani oleh Pendeta Y. Parihala dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat Sengsara Kristus. 4. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. 5. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Mika Was dan Hue Lewakabesi. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 169, bait 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 413. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon untuk jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Setelah itu, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 8 Maret 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris. Ajakan beribadah. Saudara-saudari, hari ini kita telah ada pada perayaan minggu keempat Sengsara Kristus. Marilah kita siapkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini.
Kekasih Tuhan, Shalom. Mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menebus dan yang memahkotai kita dengan kasih, setia, dan rahmat. Damai sejahtera Allah menyertai saudara jemaat sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, di minggu keempat perayaan sengsara Tuhan Yesus ini, hati dan pikiran kita semakin terbuka dan menyadari bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Tetapi mata iman kita tetap terarah kepada Tuhan Sang Penebus yang rela menderita bagi kita. Marilah kita memuliakan namanya. Hosana anak Daud. Jemaat kekasih Tuhan, di minggu sengsara Kristus yang keempat, minggu Okuli, mataku terarah kepada Tuhan. Saudara-saudariku, tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan pun dapat melihat jauh sampai ke kedalaman hati dan pikiran kita, mengetahui setiap niat-niat jahat yang tersembunyi, menyaksikan banyak pelanggaran-pelanggaran kita,
memperhatikan beragam dusta dan penyangkalan, serta mengawasi berbagai tindakan-tindakan kita yang berlemuran dengan dosa. Saudara-saudariku, tak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita menghampiri Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, inilah semua kami yang datang kepadamu, seraya mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Oh Tuhan, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kami yang dirundung kemalangan, atau juga yang menimbulkan kemalangan. Kami yang meratapi hidup, atau juga yang menjadi penyebab ratapan itu. Sungguh Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, tapi juga kami tidak berbelas kasih. Kami yang tak kuat menanggung beban, kami yang hidup tanpa beban. Semua kami datang padamu Tuhan. Ampunilah dan bersihkanlah jiwa kami, hidup kami dari segala dosa kami. Lihatlah kami Tuhan, kami yang bergirang di atas kesedihan dan duka lara sesama kami. Pandanglah kami yang hatinya teriris dan menyisakan dendam yang sulit terlupakan. Perhatikanlah bibir mulut kami yang mengucap kata-kata dusta dan menyangkali kebenaran.
Tiliklah langkah kami yang penuh dengan jejak-jejak noda. Betapa kami hina di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dan bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan kami. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang-orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Karena di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, di sore hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 54 hingga ayatnya yang ke-62. Tapi sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, di kesempatan sore hari ini kami akan membaca sebagian dari berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan mau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca di saat ini, bukan saja kami baca dan kami dengar, tapi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah bersedia mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Lukas 22 ayat 54 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-62. Di bawah perikop, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapa, saudara-saudari, pemuda-pemudi gereja, juga anak-anak kekasih Tuhan, sore baik, shalom. Kita boleh ada di Minggu Sengsara Kristus yang keempat dalam tradisi gereja, sebuah slogan "Okuli mataku terarah kepada Tuhan." Dan karena itu
tema pemberitaan kita saat ini adalah pandanglah Tuhan dan bertaubatlah. Cerita soal pandangan ini, Ibu Bapak Saudara, suatu ketika, ini ilustrasi saja ya. Oma Engge pengulang tahun, lalu Bapak Onggo bilang, sayang mari katong dua ke Indomaret di muka ya. Bapak Onggo mau bikin senang Oma Engge pun hati. Lalu sampai di muka di Indomaret, Bapak Onggo mulai beli coklat yang bentuk love. Bapak Onggo mulai kasih, Bapak Onggo bilang for Oma Engge, I love you forever sayang ya. Pak Ibu bisa membayangkan Oma Engge terima akan dengan penuh keharuan ya. Oma Engge terima akan dengan penuh keharuan, air mata mulai sedikit tumpah. Oma Engge rencana buka akang lalu mau baku suap deng Opa Onggo ya. Opa Onggo balas lai ya, sayange bet cinta ale labe cinta mati. Oma Engge tanggang gumbitar langsung coklat jatuh. Pas coklat jatuh Opa Onggo bilang, sayang apa yang sudah jatuh di tanah sungsa ambil lai. Opa Onggo polo-polo Oma Engge jalan keluar Indomaret. Oma Engge hati sedih karena baru pernah dapat coklat orange, coklat pink merah muda ya. Hati sedih Bapak Ibu. Oma Engge meraju di jalan karena saya bisa rasa coklat love tadi. Opa Onggo katawa-katawa, saking katawa-katawa Opa Onggo sing lihat jalan, Opa Onggo masuk got, jatuh dalam got. Pas jatuh dalam got, Opa Onggo bataria, honey help me. Honey balas apa? Apa yang sudah jatuh di tanah saya bisa ambil lai. Ya. Honey pikas tinggal. Gara-gara Opa Onggo sibuk menertawakan Oma Engge sing lihat jalan jatuh, saudara. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya coba share slide khotbah saya pada slide kedua. Saya bertanya di sana, where we are today. Ya. Cerita Oma Engge yang jatuh itu, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam skala global saat ini, Albert Nolan, seorang penulis buku Jesus Today, menulis bahwa we are on the edge of the world chaos. Bahwa kita saat ini sedang berada di pinggiran kekacauan dunia. Kita sedang berada dan menyaksikan kekacauan dunia dan kita berada di pinggiran kekacauan dunia itu. Kalau kita salah melangkah bisa saja kita tergelincir jatuh di dalam kemelut dan kekacauan dunia itu, saudara-saudara. Mata kita tertuju pada media-media massa, di sana ada peperangan, di sana ada kekacauan, Hormuz diblok dan mungkin saja harga minyak akan naik. Kalau harga minyak naik tidak bisa dipungkiri harga-harga barang juga pasti naik. Kalau harga-harga barang naik pasti juga harga pulsa naik. Yang tadinya bisa kontak sayang 1 minggu 2 kali, paket terbatas, bisa kontak banyak-banyak lain. Ya. Secara global tatanan geopolitik kini menunjukkan bahwa memang kita berada di pinggiran kekacauan dunia ini yang bisa saja berdampak dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Kalau kita mengamati alur tata ibadah kita tadi, bukan hanya kekacauan dunia ini, saudaraku, tapi dalam relasi hidup setiap hari, saudara, kita juga berhadapan dengan kekacauan-kekacauan relasional. Dalam hubungan persahabatan dengan sahabat teman kita, dalam hubungan dengan orang tua kita yang mungkin terlalu banyak mengatur langkah kita, dan bagi kita orang-orang muda, oh bapak dan mama suseng zaman lain misalnya. Atau kita berhadapan dengan berbagai konflik-konflik di dalam rumah tangga keluarga kita, dalam relasi-relasi sosial kita, saudara. Dan kalau berada di tengah atau di pinggir kekacauan dunia itu, pada slide berikutnya saya menunjuk di sana.
tentunya kita akan berhadapan dengan ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan ketakutan, saudara-saudaraku. Joanna masih dalam sebuah buku World as Lover, World as Self, menulis bahwa ketakutan akan apa yang sedang terjadi itu seringkali terletak di pinggiran kesadaran kita. Saking begitu dalam rasa takut itu, untuk menyebutnya saja kita tak sanggup, apalagi menghadapinya, saudara. Seringkali, saudara, ketika kita takut dengan sesuatu, takut menghadapi suatu kenyataan, saudara, mau bilang rasa itu saja sulit, apalagi menghadapinya, saudara. Itulah sebuah kehidupan, saudara. Kenyataan hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Kenyataan hidup kita tidak selalu berjalan pada jalan-jalan bertabur bunga dan bahagia adanya, saudara. Kenyataan hidup kita hari ini dan mungkin ke depan adalah sebuah perjalanan di pinggir kehancuran, di pinggir kekacauan, di pinggir keruntuhan, saudara. Mungkin juga hari ini saudara yang datang beribadah di saat ini sedang bergumul, berkeluh dengan berbagai pergumulan hidup pribadi, rumah tangga, kepada orang-orang kekasih-kekasih hatinya, kepada orang-orang tuanya, mama papanya, anak-anaknya yang jauh di sana. Mungkin juga sebagai mama dan papa kita bergumul akan hari esok, masa depan anak-anak kita seperti apa nantinya. Seringkali ketakutan itu menguasai kehidupan kita dan kita berada di pinggiran kekacauan hidup. Tinggal selangkah saja kita bisa terjerumus, saudara-saudara. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, kita belajar dari kisah seorang murid yang dikenal sebenarnya adalah seorang tokoh utama dalam barisan murid-murid Yesus. Dalam bacaan-bacaan sebelumnya, saudara, murid yang disebut Petrus ini bahkan berkata kepada Yesus bahwa ia siap mati demi Yesus. Ia berjanji untuk tetap setia mengikuti Yesus. Ia adalah murid yang utama, saudara. Namun pembacaan kita saat ini menempatkan terus ia sedang berada di sebuah pinggiran kekacauan, pinggiran ketakutan, saudara. Bacaan kita ini sudah familiar tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Kalau kita menyimak bacaan ini dengan PowerPoint ini, saudara, bacaan ini dimulai dengan sebuah kisah Yesus yang dibawa ke rumah imam besar dan Petrus mengikutnya dari jauh. Kata mengikut itu dari bahasa Yunani, bahasa Alkitab akuluteo. Ya. Kata akuluteo itu juga adalah kata yang dipakai oleh Yesus untuk mengajak, mengundang para muridnya, ikutlah aku. Jadi dalam bacaan ini sebelum Petrus tiba pada menyangkal Yesus, dia mengikut Yesus sebagai seorang disciple, seorang murid. Dia merasa bahwa dia adalah murid yang setia untuk mengikut Yesus, saudara-saudara. Apapun yang sedang dihadapi, kekacauan, ancaman kematian di depan sana. I am a disciple, true disciple. I wanna be a true disciple. Dari kata akuluteo itu
mengekspresikan sesungguhnya Petrus punya nyali, punya niat yang tulus sebagai seorang murid untuk mengikut Yesus. Namun saudara, dalam kata yang selanjutnya, penulis Lukas menyebut Petrus mengikutnya dari jauh, at a distance. Dia mengikut sebagai seorang murid, namun ada jarak yang harus dia perhitungkan, dia perhatikan saudara. Kenapa ada jarak? Karena dia memperhitungkan, saudaraku, dalam konteks historis ketika seorang pemimpin ditangkap, maka prajurit Romawi tentunya juga akan mengejar para pengikutnya. Petrus mengenal dirinya sebagai seorang murid, tapi di hadapannya dia berhadapan dengan sebuah kekacauan, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, saudara. Itulah yang membuat dia mengambil jarak dari Tuhannya, dari gurunya, dari Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, saudara. Jarak itu adalah sebuah tanda ketakutan, saudara. Dari kata makroten, ya, makro itu juga kematian, saudara. Petrus, dia sedang menempatkan dirinya sebagai seorang murid di tengah-tengah bahaya. Because he is a disciple. Saudara, menarik. Petrus mau ikut Yesus sebagai murid, namun mengambil jarak. Dia berada sesungguhnya di sebuah pinggiran ketakutan, seperti kata Albert Nolan tadi. Dan karena dia mengambil jarak dan dia takut untuk masuk di tengah-tengah persoalan itu, dia takut untuk menghadapi persoalan itu, saudara. Dia takut berhadapan dengan orang-orang yang menangkap Yesus itulah. Maka di sanalah kita menemukan bahwa Petrus akhirnya menyangkali Yesus gurunya, Tuhannya. Pada slide berikutnya, saudara, kita melihat ada tiga kali Petrus menyangkal Yesus, dan penyangkalan itu berkaitan dengan yang pertama, knowing, pengenalannya, pengalaman, pengetahuannya tentang Yesus. Ya, menariknya saudara, seorang perempuan pelayan, ya, slave girls, ya, ini disebut perempuan budak sebenarnya, ya. Dalam kelas sosial saat itu dia seorang yang paling rendah di tengah masyarakat. Dia ada juga di situ mengikut peristiwa itu, dan dia bertanya kepada Petrus, "Ale sama dengan orang ini kah?" Petrus bilang yang pertama, "Aku tidak mengenalnya," saudara. Di pinggir kekacauan, pinggir kemelut kehidupan itu, saudara, ingatan memori kita kepada Kristus, pengenalan kita kepada Kristus bisa saja berubah, saudara. Serentak, immediately, segera kita melupakan Kristus, kita tidak mengenal Kristus karena kita merasa terancam, saudara-saudaraku. Ya. Itu penyangkalan yang pertama, dan penyangkalan yang kedua, saudara, berkaitan dengan komunitas. You are a part of them, one of them. Kamu adalah satu dari mereka, kamu adalah bagian dari mereka. Not, I'm not. Bukan aku. Petrus menolak mengambil bagian, menolak menjadi bagian dari sengsara Tuhan Yesus. Jalan-jalan sengsara itu, saudara. Dan penyangkalan ketiga itu berkaitan, saudara, dengan penyangkalan identitasnya. Ketika dikonfirmasi, Ale juga orang Galilea, bayangkan Bapak Ibu.
Sampai tanpa asal jua dia menyangkal akang. Ya, Kang, Betsen tahu apa yang Ali bilang. Ya, 3 bentuk penyangkalan. Penyangkalan dari pengenalan akan Kristus. Penyangkalan dari menjadi bagian persekutuan hidup bersama dengan Allah. Dan penyangkalan akan identitas berimannya, saudara. Dan 3 ini terjadi, saudara, karena Petrus berada di pinggiran kekacauan, di pinggiran ancaman, di pinggiran kemelut dan penderitaan hidup, saudara. Itulah yang membuat dia menyangkal Kristus. Sejenak, saudara, Yesus memandang kepada Petrus. Dan kata Yunani yang dipakai adalah eblepo. Eblepo adalah sebuah pandangan yang sangat empatik, pandangan yang strike, yang langsung kepada Petrus. Pandangan yang penuh dengan cinta dan kasih, saudara. Bayangkan, saudara, eblepo. Yesus memandangnya secara langsung ke dalam seluruh kehidupannya. Di saat Petrus menyangkal Yesus, Yesus memandang dengan penuh empati. Yesus memandangnya dengan penuh kasih. Yesus tidak meninggalkannya sendiri jatuh di pinggiran kehancuran itu, saudara. Pandangan Yesus itu serentak mengubah haluan hidup Petrus. Ketika Yesus memandang dengan penuh belas kasih dan empati itu, saudara, Petrus ingat yang Yesus bilang sebelum ayam berkokok, Petrus ale akan menyangkal beta 3 kali. Dan itu terjadi, saudara-saudaraku. Petrus lari keluar. Dia menangis. Saudara kekasih Tuhan, slide berikutnya kita belajar dari kisah Petrus ini, saudara. Di pinggiran-pinggiran jalan-jalan hidup kita yang penuh dengan kemelut, yang penuh dengan kesusahan, mungkin kesukaran, pergumulan hidup itu, saudara, ingatlah jarak antara menjadi murid, kemuridan itu, dan jarak antara kemuridan dan penyangkalan itu sangat-sangatlah tipis, saudara. Petrus baru saja bilang, bet mau ikut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, saudara. Tapi bersama dengan itu, saudara-saudaraku, Petrus yang ada di pinggiran ancaman itu menyangkalinya, saudara. Ini mengingatkan kepada kita, saudara, ketika kita berhadapan dengan kekacauan hidup itu, kemelut hidup itu sebagai orang-orang muda, sebagai mama, papa, anak-anak, ingatlah, saudara, jarak itu terlalu tipis untuk tetap setia ataukah berbalik meninggalkan Tuhan. Dan karena itu kita butuh sebuah nyali, kita butuh sebuah keberanian, kita butuh sebuah kesetiaan yang tidak tergadaikan, saudara. Apapun itu, saudara, kita harus bisa menghadapi problematika kehidupan itu dengan sebuah keberanian, sebuah iman yang kokoh. Namun, saudara, kalaupun di sana kita gagal dan jatuh, sama seperti Petrus, maka bacaan hari ini berbeda dengan Onggo dan Engge tadi, saudara. Bacaan hari ini, eblepon, pandangan Yesus itu adalah pandangan yang penuh belas kasih, pandangan yang sangat berempati dengan kita. Dunia mungkin akan menolak kita ketika kita jatuh. Sahabat-sahabat, orang-orang kekasih kita mungkin akan menjauh dari kita ketika kita gagal dalam hidup ini, ketika kita hancur dalam hidup ini, saudara.
Tapi okuli, pandanglah pada Tuhan. Tuhan yang setia memandang kita adalah Tuhan yang mau memulihkan kita. Pandangan Tuhan yang tersalib dan menderita itu adalah Tuhan yang mau merengkuh penderitaan itu, mengambil penderitaan hidup kita, penderitaan dunia ini menjadi milik Tuhan. Sehingga kita tidak menderita sendirian, kita tidak berada di pinggiran kehancuran itu sendirian, saudara. Tidak seperti Mama Engge bilang, Hani, yang jatuh biarlah jatuh, saya bisa ambil lai. Sayang. Matius 11 ayat 28 bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Karena itu saudara, it is an invitation for all of us. Undangan bagi kita. Lihatlah pada peristiwa Petrus. Tiliklah pengalaman Petrus itu. Apakah itu juga pengalaman hidup kita saat ini, saudara? Apakah saat ini kita sedang berada di pinggiran-pinggiran kehidupan yang di sana ada kekacauan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada kelimpahan, tapi di sana juga ada penderitaan, saudara. Di mana kita berada saat ini? Ingatlah saudara-saudaraku, Kristus setia memandang kita dengan cinta kasih-Nya, dengan bela rasanya. Kalau hari ini kita jatuh, kita gagal, hari ini kita masih berjuang untuk sebuah masa depan, mari kita berjuang bersama-sama dengan Kristus. Pandanglah kepada Tuhan dan temukanlah belas kasih-Nya. Amin. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarku, oh buka mataku melihatmu Yesus. Jemaat kekasih, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku
percaya pada Roh Kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian dari Saudara Mika Was, memuliakan Tuhan. Shalom jemaat. Lagu yang akan Mika bawakan di saat ini yaitu lagu Kau Yang Terbaik. Lagu ini menceritakan tentang katong sebagai manusia mengaku tulus bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang sangat penting yang selalu membimbing, menyelamatkan dan memberikan rencana yang indah untuk katong semua. Semoga lagu ini menjadi berkat untuk katong semua. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
Tuhan memberkati selalu. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya kami dengarkan anjuran sebagai berikut. Saudara-saudari, dengan hati yang penuh sukacita, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di hadapan ini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan bersama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan persembahan pujian dari adik Huel lewat kebesi memuliakan Tuhan. Sore semua, shalom. Selamat sore semua, shalom. Kiranya lagu yang beta bawakan bisa membawa berkat bagi katong semua. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Oh, ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this love to me. I wanna trade you for silver or gold. I wanna trade you for riches untold. You are my everything. I wanna take one step without you. I could never go. I could live one day without
kasih untuk pujian yang indah bagi Tuhan. Never trade your faith for everything. Mari kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati, tersalib dan bangkit menyelamatkan kehidupan kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus yang setia menuntun memimpin jalan-jalan hidup kami. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat, Okuli, mata kami terarah kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya pada pandangan-Mu Tuhan, pada tatapan-Mu Tuhan. Ada kasih dan pengharapan, ada berkat-berkat Tuhan yang mampu dan sanggup mengubah kehidupan kami. Karena itu kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah segala ungkapan-ungkapan syukur kami, pribadi-pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami, bahkan sebagai satu persekutuan anak-anak Tuhan yang beribadahkan di Kau di saat ini. Kami melafazkan syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam jerih juang kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami, pendidikan anak-anak kami, bahkan di tengah kemelut hidup, di tengah penderitaan hidup, kami bersyukur ya Tuhan. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami siap melangkah di usbu yang baru ini ya Tuhan. Kami bermohon berjalanlah dengan kami. Apapun juga yang kami rencanakan dalam pekerjaan kami, usaha-usaha bisnis kami, dalam pendidikan kami, dalam relasi-relasi kami, pribadi rumah tangga kami bawa semuanya pada Tuhan Allah. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, apapun juga menimpa kami, Tuhan akan senantiasa menjaga kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadahkan di Kau saat ini. Tuhan dengar pinta doa setiap kami dari bilik-bilik hati kami, gumulan-gumulan kami bawa semuanya pada Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai satu persekutuan kami berdoa bagi Klasis Kota Ambon yang di hari ini sedang melaksanakan persidangan Klasis ke-50 di Jemaat GPM Bethel. Diberkatilah semua peserta persidangan, 21 jemaat di Klasis Kota Ambon, ketua klasis, sekretaris klasis bersama anggota MPK, para sekbid, pegawai, semua yang terlibat jemaat BTL yang menjadi tuan nyonya rumah diberkati oleh Tuhan sehingga persidangan ini berlangsung dengan baik. Semua pelayanan yang telah kami lakukan di saat ini, semua pendukung-pendukung liturgis, Majelis Jemaat Irene, Majelis Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, bersama Angkatan Muda daerah Kota Ambon yang boleh terlibat dalam mendayung pelaksanaan ibadah pemuda di saat ini, diberkatilah oleh Tuhan. Ada tim musik Kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembawa salib, pembaca Alkitab, pengisi pujian, kolektaan, kostor, security, semua kami. Tuhan merahmati bangsa dan negara kami, kondisi dunia yang tidak baik-baik saja ini Tuhan, kami bawa pada Tuhan. Di pinggiran kekacauan dan kehancuran dunia ini, mata kami terarah pada Tuhan. Sertailah jalan kami, sertailah dunia ini, sehingga kami tidak hancur oleh egoisme dunia ini Tuhan. Tuhan damaikanlah dunia ini, pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, sampai RT dan RW, pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, diberkatilah oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Terima dan sambut pintah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita berdiri sebagai tanda kita siap kembali diutus. Sekalipun di pinggiran-pinggiran kemelut hidup, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib, dengan mata yang selalu terarah kepada Allah, agar kasih, bela rasa, cintanya, rahmatnya selalu mengalir melalui hidup dan karyamu bagi sesama dan seluruh ciptaan lainnya. Kita harus membawa berita kepada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, menetapnya di depan hati, teman dari Sion terang. Kuasa Kristus katakan, harmoni dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan kebenaran, supaya kita lepas, supaya kita lepas, menetapnya di lembah mati, dan teman dari Sion terang. Kuasa Kristus katakan, harmoni dan cemerlang. Arahkan seluruh hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pandanglah kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Kita ada dalam saat teduh. Ibu bapak saudara semua, selamat hari Minggu Sengsara keempat. Shalom.